gitu loh, di samping aku tidur, jadi kayak aku nggak bakal taruh situ, aku taruh di ujung kamar itu menjadi kayak spotlight gitu. Selamat malam minggu, ngapain aja malam minggunya? Itu tuh lampunya sebenarnya kayak apa ya, nih coba kalian lihat deh, nah, kayak gitu tuh, kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya bulat-bulat tapi kayak melingkar gitu kan. Itu bukan mata doang. Terus pas pertama kali aku ngeliat lampu tidur ini tuh kayak apa namanya, kayak apa sih, bayangan air yang ada di kolam renang gitu loh. Aneh banget emang, tapi lucu, warnanya kuning. Kayaknya aku lagi suka warna kuning deh, tapi aku nggak sadar gitu. Raisa spill bonekanya. Sebenarnya banyak sih bonekanya. Waktu itu kayak aku udah punya puluhan boneka deh, kayak banyak banget. Terus waktu itu mamaku sempat mau bonekanya, terus kayak udah diambil deh, mau ditaruh di mobil katanya. Terus waktu itu teman aku ada yang main ke rumahku kan, terus dia mau bonekanya juga, terus ya udah. Tapi yang dia bonekanya mau tuh boneka yang apa ya, boneka yang besar gitu loh. Kan nggak mungkin aku ngasih dia yang besar kan, ya udah nggak aku kasih. Boneka Annabelle, kebetulan puji Tuhan sih belum ada yang ngasih aku boneka Annabelle sampai sekarang ya. Kalau sampai ada yang ngasih aku boneka Annabelle sih, aku nggak tahu ya mau taruh di mana. Nggak mau, no, jangan. Aku tadi lagi nyalain lagu-lagu loh, kok hilang? Sumpah aku kayak pengen banget ceritain sekolah aku selama 1 minggu ini gimana. Tapi aku nyalain lagu-lagu dulu. Jadi tuh apa ya, pas aku go play itu, kan aku go play hari Senin kan, yang Gemes sama Kak Freya itu kan hari Senin kan. Nah aku tuh kemarin tuh aku motong pelajaran gitu loh di sekolah, jadi aku nggak sekolah sampai selesai karena aku ada Gemes. Jadi aku cuman sekolah sampai istirahat pertama doang. Terus habis itu baru aku baru siap-siap kan buat Gemes, karena itu sore. Soalnya kalau misalnya kegiatannya itu kayak baru mulai jam 4 dan pas itu siap-siapnya tuh nggak cuma satu jam lebih, pas itu 2 jam atau 3 jam sebelumnya kan. Dan rumah aku kan lumayan jauh, kalau misalnya ke Jakarta kan lumayan jauh, jadi kayak aku pasti harus siap-siap dari kayak 4 jam atau 5 jam sebelumnya gitu loh.
Terus hari Senin sebenarnya nggak terlalu banyak kegiatan di sekolah sih, tapi hari Selasanya tuh, hari Selasa itu aku ada mapel. Pertama tuh aku mapel agama kan. Agama tuh aku kayak disuruh ngerjain LKS gitu, tapi rata-rata jawabannya ada di Google. Jadi kayak karena agama tuh kan kayak materinya pasti banyak kan, kayak maksudnya bacaannya banyak kan, dan nggak mungkin aku membaca bacaan itu tuh selama mata pelajaran agama. Yang ada aku nggak ngerjain LKS-nya kan. Jadi aku ngeliat tuh Google, atau kalau misalnya aku emang nggak tahu, aku nanya ke Kelly kan. Nanya ke Kelly sih, nanya ke temen aku. Kayak aku nanya ke temen aku kalau misalnya nggak bisa. Tapi dia tuh juga gitu, kalau misalnya dia nggak bisa nanti dia juga tanya ke aku gitu kan. Ya udah, kira aku ngerjain LKS. Selesai LKS itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kebetulan materi aku sekarang lagi puisi, dan tugasnya itu adalah ngebacain puisi tapi sesuai dengan kayak ekspresi yang jelas, intonasi, terus penjiwaan, sama apa ya, pokoknya itu kayak kamu harus tangkap banget puisi itu. Terus kamu harus apa sih menunjukkannya secara yang sesuai dengan puisinya itu. Jadi kayak ya kalian tahu sih kalau orang tuh yang kayak baca puisi itu kayak bener-bener mendalami gitu. Dan kan ya namanya juga anak SMA, jadi kayaknya yang baca serius pun itu kayak cuma berapa ya, kayak cuman 5 deh kayaknya, 5 apa 10 gitu kira-kira segitu, pokoknya dikit lah. Kayak enggak semua teman aku yang baca puisi itu pasti mendalami itu enggak, tapi tetap dapat nilai yang bagus loh, 90 ke atas semua. Terus kan pasnya di setiap kelas kan pasti punya temannya masing-masing kan. Ya pasti kalau misalnya kita lagi ngebacain puisi terus kita ngeliat teman kita, ya pasti kita ketawa. Pasti kayak gitu. Namanya juga teman, pasti gitu lah. Bahkan temen aku puisi aja aku ketawa loh, padahal dia nggak ngeliat aku. Kayak karena kita nggak pernah ngeliat dia kayak gitu tuh, pas pertama kali nanti kayak lucu gitu loh. Terus saat itu aku ada pelajaran biologi. Pelajaran biologi aku tuh presentasi, tapi kelompok aku udah selesai, jadi aku nggak presentasi sama sekali. Kelompok itu kayak lumayan banyak gitu loh, makanya waktu presentasinya tuh lama banget. Oh, abis biologi aku ada mata pelajaran mat wajib. Mat wajib itu aku ulangan, tapi nggak apa-apa. Kayak mat wajib tuh ulangan asintot deh kalau nggak salah. Iya, aman-aman aja. Kayak nyusul nggak pilih IPA? Tidak. Awal-awal sih sebenarnya nyesel ya. Kayak waktu pas semester 1 tuh aku kayak nyesel gitu. Kayak seharusnya aku mau masuk IPA. Terus selama semester 2 aku lebih ke bersyukur sih. Bersyukur aku bisa masuk IPA. Terus aku mau lanjut apa ya, hari Rabu tuh ada hari Rabu tuh hari dimana pelajarannya sangat amat menyenangkan. Kayak aku suka banget hari Rabu di antara hari-hari lain. Enggak, Rabu sama Jumat sih aku suka banget.
hari Rabu tuh pelajaran pertama aku bahasa Indonesia. Kayak belakangan ini bahasa Indonesia tuh banyak banget free time gitu loh. Maksudnya pelajarannya emang nggak pernah susah sih, cuman free time-nya tuh kayak lumayan banyak gitu loh. Terus habis bahasa Indonesia aku olahraga. Aku suka banget pelajaran olahraga. Tapi olahraga minggu ini gurunya nggak masuk. Jadi free time sama sebenarnya ada dua pilihan gitu. Ada yang free time, ada yang main rondes. Dan aku milih buat main rondes. Karena kalau free time tuh bingung banget sebenarnya. Terus habis itu aku kimia. Harusnya aku ulangan kimia di hari Senin. Tapi karena aku motong, jadi aku nggak ikut. Soalnya kimia itu pelajaran akhir-akhir gitu. Ada disco dari Kalakso, terima kasih. Karena aku tuh jadi gini guys, aku tuh sedikit bandel sih. Jadi kan ulangan kimia itu harusnya minggu kemarin ya, bukan minggu ini, harusnya minggu kemarin. Tapi waktu itu akunya lagi gak masuk, aku lagi gak masuk sekolah kan. Terus yang minggu ini, yang hari Senin, itu pelajaran kimia tuh di akhir-akhir. Dan aku waktu itu gemes, jadi aku motong pelajaran. Jadinya aku nggak ikut susulan kimia kan. Nah, hari Rabu kemarin tuh ada pelajaran kimia, tapi cuma sejam. Dan aku tuh udah mikir, kayaknya aku nggak bakal bisa ulangan kalau misalnya mata pelajarannya tuh dia cuma sejam gitu loh. Waktunya nggak bakal cukup kan. Terus karena ibunya juga lupa, kalau misalnya ada anak yang belum ulangan kimia, jadi ya udah. Jadi aku diem aja. Kayak kalau gurunya diem ya aku diem. Gurunya tuh kayak masuk dia langsung ngajar materi kan. Aku juga nggak enak gitu loh tiba-tiba motong terus minta ulangannya. Terus dia udah deh. Maaf ya iklan. Soalnya tuh kayak kalau menurut aku ya, kimia tuh masih gampang gitu loh. Nanti aja lah. Nanti aja. Nanti deh hari Senin ya. Hari Senin aku ulangan kimia. Hehehe. Ya hari Senin aku ulangan kimia. Soalnya tuh masalahnya yang kan aku mikir kan yang belum ulangan tuh bukan aku doang, ada teman aku lagi. Terus dia aja tuh juga nggak ngingetin gurunya. Terus aku kan sama nih orang kan, aku sama temen aku ini walaupun sekelas, aku kan gak deket sama dia kan. Terus aku ya kayak ya kenal doang gitu loh. Terus dianya emang orangnya tuh nggak ngerti deh sama dia gimana. Dianya juga diem aja. Tadi aku kan mau minta ke gurunya kan, mau minta apa soalnya kan. Tapi karena dianya juga diem aja, gurunya diem aja, ya akunya diem aja. Sampai aku ini kan, aku lagi kan itu disuruh ngerjain tugas kan. Sampai gurunya udah ngelewatin meja aku, itu aku udah mau nanya loh. Tapi waktu pelajaran itu ada 15 menit lagi dan aku nggak mungkin bakal bisa ngerjain ulangan dalam 15 menit. Jadi ya udahlah, ya skip aja lah. Nanti aja lah hari Senin minggu depan. Nanti hari Senin. Oh, Senin aku ulangan. itu 2 jam soalnya kalau Senin. Tapi kalau yang hari Rabu kemarin dia cuma 1 jam. Terus habis kimia aku ada pelajaran bahasa Inggris, itu kayak presentasi, tapi belum dimulai sih presentasinya, nanti baru mulai itu tanggal 15 minggu depan dong.
Astaga. Nah, apa-apa, dikit doang sih materi aku sama temen aku juga, tapi kayak cuma berdua doang, berdua. Nggak apa-apa. Ya, tenang. Presentasi tuh gampang. Abis itu aku abis bahasa Inggris aku ada PKWU. Kalian tau PKWU nggak sih? Kayak PKWU tuh yang kayak bikin prakarya gitu ya. Di sekolah aku sih gitu. Wow. Nah, kalau PKWU emang kayak selalu pekerjaan kelompok dan ya selalu mengeluarkan dana sih. Ya kewirausahaan ya. Betul. Yaudah nggak apa. PKWU tuh sebenarnya kalau di sekolah aku nggak tau ya, gurunya emang nggak pernah ngejelasin materi gitu sih ke aku. Ke satu kelas emang nggak pernah ngejelasin, kayak langsung ngasih tugas. Dan itu tugasnya kayak berminggu-minggu, nanti habis selesai tugas lagi, tuh selesai tugas lagi gitu dah. Itu udah nggak ada apa-apa lagi. Terus hari Kamis, oh my god, aku paling gak suka hari Kamis, sumpah. Demi apapun aku gak suka banget hari Kamis. Hari Kamis tuh mata pelajarannya enak semua ya Tuhan. Kamis tuh masuk aku udah fisika. Itu 2 jam. Habis fisika aku matematika wajib. Ini tuh ya aku paling gak suka, minimal kalau misalnya satunya berat, satunya enteng lah. Iya gak sih? Tapi ini tuh dua-duanya berat gitu. Ya udah, akhirnya mau gimana lagi, saya sudah masuk ke kelas itu karena fisika mat wajib. Aku nggak mau cerita ya tentang dua itu karena aku udah kayak sudah dengan pelajaran itu. Terus habis itu aku ada pelajaran apa lagi ya, apa sih aku lupa. Oh, Inggris masih lanjutin presentasi. Habis itu ada konseling. Habis itu ada apa lagi ya, mat minat. Udah ada matematika wajib, fisika, mat minat. Terus abis itu aku ada pelajaran PJBL. Kalian tetap PJBL. Kalian tetap PJBL. Kalian nggak tetap PJBL. Kalian tetap PJBL. Siapa yang nggak tetap PJBL? Ya masa nggak tahu PJBL? Demi apa sih kalian tidak tahu PJBL? Oh, karena tahu loh. PJBL itu sebenarnya termasuk salah satu pelajaran yang nggak penting sih di sekolah aku, karena itu juga nggak begitu jelas gitu loh. Mau ngapain, arahnya kemana tuh nggak jelas juga. Jadi kayak sampai waktu itu hampir setiap minggu ya disuruh ngerjain soal, tapi jawabannya tuh panjang-panjang. Udah kayak kalau misalnya dikumpulin dalam berbulan-bulan bisa jadi skripsi. Ya, teruntuk sekolahku ya. Ada diskotrika Zikra, terima kasih. Bisa dijadiin skripsi teman-teman. Emang tahu skripsi kayak apa? Tahu. Abis itu hari Jumat. Menurut aku hari Jumat tuh pelajaran paling enteng. Hari paling enteng. Kayak itu tuh aku suka banget sih hari Jumat dibanding hari Rabu, walaupun aku suka dua-duanya, tapi aku lebih suka hari Jumat.
Oke, so first kalau pelajaran pertama di hari Jumat itu adalah ada disco. Wait ya, dari Kak Abdul, terima kasih. Jadi pelajaran pertama di hari Jumat adalah SBK, seni budaya. Oh my god, I love it, I love it. Jadi kalau seni budaya kan dia kayak, ya kalian tahu kan praktek-praktek dalam SBK atau seni budaya itu seperti apa. Jadi aku kayak selalu suka sama pelajaran itu gitu. Dan pelajaran kedua adalah sejarah. Sejarah ini aku presentasi tentang kerajaan-kerajaan gitu, dan setiap satu hari, jadi sejarah itu cuma ada satu hari di per minggu di kelas aku ya. Dia cuma ada di hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat satu kelompok mempresentasikan satu kerajaan, tapi cuma satu, nggak boleh lebih dari satu. Jadi tuh emang satu minggu satu, jadi kayak bertahap gitu loh. Waktu itu kelompok aku pertama akhirnya di minggu itu kelompok aku yang mengawalkan presentasinya, dan sekarang tuh baru sampai kelompok berapa ya, 4 deh, apa 3, enggak 4, kelompok 4, kemarin baru selesai 4, jadi tuh minggu depan 5 sampai 8 kelompok. Jadi tuh sampai bulan Maret tuh selama sejarah aku cuma ngedengerin orang presentasi doang. Jadi nanti setelah mereka presentasi biasa dia sesi tanya jawab, dan kalian tahu kalau di kelas aku sesi tanya jawabnya itu kayak mereka apa ya, saling dendam-dendaman gitu loh. Jadi tuh misalnya nih kelompok aku kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini pas aku presentasi, kelompok 2 itu sering nanyain ke kelompok 1, tapi pertanyaan itu kayak di luar presentasi atau di dalam presentasi. Ya kadang-kadang suka kayak di luar presentasi, kayak emang sengaja buat mempertanyakan kelompok aku gitu loh. Emang mereka tuh emang mau nanya terus supaya sampai kelompok aku tuh nggak bisa jawab gitu loh. Terus udah selesai mereka tanya. Nah, di minggu depannya kan kelompok mereka kan. Nah, nanti gantian kelompok aku yang tanya-tanya ke mereka sampai mereka nggak bisa jawab. Rata-rata tuh begitu. Kayak mereka nanya terus sampai yang kelompok lain tuh juga denger tuh kayak udah stop gitu loh. Kayak selesai pertanyaannya, biar kelompok lain yang nanya gitu. Ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak justru malah kayak seru gitu. Di kelas aku sih seru ya. Terus habis sejarah, aku ada pelajaran sastra Inggris, dan itu masih ngelanjutin presentasi, tapi itu cuma sejam. Terus itu ada PKN, itu PKN aku kuis. Habis itu ada native public speaking, itu aku juga kuis. Terus pelajaran terakhir ada kayak perwalian gitu dari sekolah. Aku suka sama semangat kamu buat belajar. Makasih ya. SMA sekarang ada sastra Inggris, ada yang bahasa, ada yang sastra. Ada disco dari Kak Gede Fuksira, terima kasih. Keren banget mapel-mapel kamu. Keren sih, keren ya. Tapi untuk IPA-nya sih ya so far sih. Aku dulu sastra Jepang, seru banget. Itu seru banget tahu. Aku pengen deh ada pelajaran Jepang gitu di sekolahku. Aku kayak pengen mendalami bahasa Jepang gitu. Bahasa Inggris beda sama bahasa Inggris beda. Di sekolah aku sih beda. Karena aku pernah cerita gitu kan di private message, kalau di PM ya, apa di Twitter, apa di showroom, kayaknya enggak deh, aku jarang showroom akhirnya kan. Kayaknya di private message deh. Aku bilang kalau misalnya
minum kopi adalah salah satu rutinitas aku setiap pagi sebelum masuk kelas. Jadi tuh aku tuh guys, aku bangun nih jam 5 nih. Aku bangun jam 5 pagi. Terus selama sampai jam setengah 6 itu aku siap-siap mau mandi, pakai baju atau kayak apapun itu, pokoknya aku siap-siap sampai jam setengah 6. Habis itu setengah 6 sampai jam 5.45an pokoknya aku makan, sekitar jam segitu aku makan, aku sarapan. Habis itu 5.45 selesai, aku langsung ngeberesin kayak aku nge-recheck lagi kan apa yang harus aku bawa ke sekolah, takut ada yang ketinggalan kan. Sampai sekitaran ya 10 menitan gitulah. Terus habis itu aku nunggu sampai jemputan aku buat ngejemput aku. Biasanya aku berangkat dari rumah itu sekitaran jam 6 sampai 6.05 gitu. Tapi kalau misalnya telat biasanya suka sampai jam 6.10 gitu deh. Atau paling telat 6.10 lah. Jadi tuh that's why aku gak pernah telat buat terlambat masuk kelas, karena jemputan aku juga harus on time. Kalau misalnya dia gak ngejemputnya on time, aku pasti telat. Dan sampai sekarang aku gak pernah telat sama sekali. Makanya kenapa orang-orang selalu bertanya kepada aku kenapa bisa nggak telat, karena yang nganterin tuh bukan dari aku sendiri gitu. Jadi kayak bukan terserah aku, yang mengatur semua itu bukan terserah aku. Jadi kayak ya mereka yang ngatur jamnya, mereka tinggal doang. Nah biasanya aku nyampe kelas itu jam 6.20an gitu, 6.20 sampai 6.30an. Abis itu aku ke Indomaret sebentar. Aku kayak beli kopi. Aku kayak beli kopi gitu kan setiap pagi. Terus habis itu aku nggak, kalau misalnya aku beli kopi tuh kayak nggak sampai 10 menit deh, soalnya kayak deket gitu kan. Terus habis itu aku balik lagi ke kelas biasanya sampai jam 6.40 atau 45. Nah 6.50 tuh biasanya bel sekolah aku tuh udah bel gitu loh. 6.50 udah bel. Terus nanti ya jam 7 sampai jam 7 tuh masih doa sama nyanyi lagu Indonesia Raya. Terus jam 7 baru mulai pelajaran atau 7:05. Biasa kayak gitu. Baru mulai pelajarannya. Sudah deh, habis itu aku pulang jam 2:30 atau jam 3. Sampai saat ini pelajaran aku masih oke aja sih. Maksudnya di minggu ini sih, minggu ini, 2 minggu terakhir ini pelajaran aku ya masih sangat enteng ya. Lagi gampang-gampang ya. Waktu itu pernah pas pergantian tahun semester 1 ke semester 2 tuh tugasnya banyak banget, terus ujian itu aku udah pusing. Istirahatnya berapa kali saya di sekolah? 2 kali. Yang pertama 30 menit, yang kedua 20 menit. Tapi tuh aku sampai sekarang sih ya. Sekarang aku lagi menikmati masa-masa aku kelas 10. Lagi suka-sukanya sama sekolah. Lagi seneng-senengnya. Aku tuh sebenarnya agak takut gitu sih buat masuk kelas 11. Aku agak takut gitu jujur. Karena temennya tuh ganti, kayak masa nanti aku harus berkenalan lagi dengan orang lain, itu tuh males banget. Itu males banget tau ya. Soalnya waktu pas yang kelas 10 aja aku temenan sama temen aku yang sekarang ini, aku yang mulai duluan gitu loh. Aku yang kenalan duluan karena gimana ya, waktu pas kelas 10 IPA 2 pas di sini tuh aku emang nggak ada yang aku kenal, dan ya aku harus mencari teman.
Ada Disko dari Kadino, terima kasih. Kak dulu tuh ya, Kak, kalau kalian mau tahu, aku dulu berempat nih. Aku punya tiga teman deket aku. Berlima deh. Berlima. Aku satunya. Jadi berempat, ya, 4 teman aku nih ya. 3 di IPA, 1 di IPS. Dan kalian tahu di IPS ya udah pasti nggak bakal sekelas dong. Yang di IPA kan I hope kayak aku bakal sekelas sama salah satunya kan. Tapi ternyata satu IPA 1, satu IPA 2, aku IPA 2, dan tunaknya satu IPA 3. Jadi kayak, kok bisa beda gitu loh. Kayak kok bisa, padahal kan apa ya, peluang untuk satu kelas sebenarnya kayak dikit banget, kayak banyak banget. Peluang untuk satu kelas kayak banyak banget gitu kan, karena kan cuma 3 kelas, IPA cuma 3 kelas, kayak masih nggak sekelas juga, makanya kayak bingung gitu loh. Tapi pasti kalau menurut aku ya kelas 11 bakal sekelas sih sama salah satu dari mereka paling. Tapi ya kalau misalnya emang gak sekelas ya udahlah, emang gak takdir. Aku dulu kelas 11 sampai 12 temennya nggak ganti gara-gara pandemi. Iya, aku waktu kelas 8 aku nggak ganti juga. 7, 8, 9 aku juga nggak ganti karena emang gara-gara pandemi, jadi ya cuma itu doang. Anak IPA, wah pasti MTK-nya seru. Ya seru banget. So far seru sih ya. Ya, mati. Kalau menurut aku ya, nasihat untuk anak SMA sekarang. Nah, kasih nasihat aku sendiri aja belum bisa. Untuk aku sih, kalian semangat. Semangat untuk menjalani masa-masa SMA-nya, karena bentar lagi udah mau kuliah. Karena menurut aku salah satu ini tuh kayak udah langkah terakhir kamu bisa buat main-main gitu loh. Karena kayak kalau menurut aku tuh SD ya, siapa sih orang yang mikirin masa depan kalau di SD. Aku aja waktu itu belum, kayak aku masih mau main-main di SD gitu loh. Jadi kayak aku belum memikirkan aku nanti akan gimana tuh, masih belum aku pikirin gitu sama SD. Nah SMP aku juga masih main-main. Aku tuh anaknya main-main banget. Jadi kayak menurut aku sekolah tuh walaupun emang kita dituntut untuk belajar ya, menurut aku kalau misalnya kita masih bisa main ya kenapa tidak gitu. Soalnya aku lebih suka mencari kebahagiaan sih.
Kalau di SMP aku juga masih udah mulai mikir, nanti bakal gimana. Tapi lebih mikir ke SMA-nya sih, lebih kayak mau ngambil IPA IPS tuh, atau IPA atau IPS tuh aku mikir banget pas SMP. Sebenarnya apa ya, mama papa aku tuh termasuk orang tua yang ngarahin aku kemana-mana gitu loh. Jadi kayak bukan secara bebas aku memilih apa yang aku mau, tapi orang tua aku tuh ngesaranin kamu masuk ini aja, jadi gitu. Ya aku juga masuk IPA tuh karena papa mama aku juga menyuruh aku untuk masuk IPA karena Kelly dari IPS, jadi aku harus masuk IPA. Makanya waktu pas masuk IPA tuh aku kayak sedikit memperjuangkan gitu loh. Karena mama papa aku tuh kayak udah bilang gitu ke aku kan, coba kamu masuk IPA deh, gimana, coba kamu usahain supaya kamu bisa masuk IPA gimana, karena kayak dia udah masuk IPS. Tadi ada disco juga dari Kak Eki, terima kasih. Kalau bisa aktif di organisasi, I hope sih aku bisa ya. Aku berharap kayak, kamu berisik banget tahu. Aku berharap kayak aku bisa aktif di organisasi, tapi ya salah satu alasan aku nggak bisa aktif di organisasi kan memang karena aku udah punya tanggung jawab yang lain gitu loh. Aku udah punya tanggung jawab JKT dan nggak bisa dong aku tiba-tiba ninggalin JKT cuman karena aku pengen aktif di organisasi. Ya kalau mau ya aku nggak usah ikut JKT dari awal supaya aku bisa aktif di organisasi. Kayak ya nggak bisa lah, pasti harus ada salah satu yang dikorbankan gitu loh. Nggak bisa aktif dua-duanya semuanya tuh nggak bisa. Ya kalian ya pokoknya. Tapi pilih OSIS atau Bantara? Pertamanya tuh ya pas aku mau masuk SMA, aku bukan, ya walaupun aku suka apa ya, aku suka ngeliat orang menjadi OSIS gitu. Aku suka kayak profesi OSIS di sekolah tuh aku suka gitu loh. Maksudnya kan mereka yang membantu kita juga untuk menjalankan semua acara-acara di sekolah kan. Walaupun aku kayak ngeliatnya suka, tapi aku nggak mau jadi OSIS. Bentar, tadi ada disco dari K bukan Rifki, terima kasih. Kayak walaupun aku suka ngeliat OSIS nih ya, aku suka cara kerja mereka, tapi aku nggak mau. Kalau aku suka bukan berarti aku mau kan ya. Terus kalau untuk Bantara sih sebenarnya kan dari SMP tuh aku nggak ada Bantara ya, jadi tuh pas masuk SMA tuh aku nggak kepikiran untuk masuk Bantara juga gitu loh. Karena apa itu Bantara, aku bener-bener gak tahu gitu loh. Maksudnya ya aku nggak pernah mengenal kata Bantara ya, jadi ya aku nggak ada berniat untuk keduanya. Tapi ada yang satu aku mau, waktu itu aku mau masuk Paskibra, tapi waktu Paskibra itu ditawarinnya tuh bukan di awal-awal aku masuk. Paskibra tuh ditawarinnya pas pertengahan semester 1 atau atau pergantian di semester 1 ke semester 2. Di antara kedua itu aku lupa. Pokoknya di tengah-tengah aku lagi di SMA, mereka baru nawarin ada Paskibra nih di sekolah. Kayak waduh, kenapa nggak nawarin dari awal? Kalau gitu kan saya mau kalau dari awal. Soalnya dulu waktu aku SMP tuh aku ikut Paskib. Pertama aku ikut Paskib waktu itu aku ada lomba gitu. Aku udah pernah lomba 2 kali jadi Paskib. Waktu itu Paskibra, yang kedua Pocil. Kalian tau gak sih Pocil? Kayak oh my god itu seru banget. Kayak masa-masa aku mengikuti Paskib tuh oh my god, itu momen dimana aku jadi tuh kayak setiap ada materi Paskib ya kalau di sekolah tuh kayak aku merasa oh my god gue paling bisa di sini. Walaupun aku tahu sih emang Paskib tuh capek, tapi ya karena aku sukanya itu gitu loh, dan aku maunya itu.
Tapi mereka telat banget. Aku kira tuh di SMA nggak ada paskibra. Mereka soalnya nggak nawarin dari awal. Ya udah deh, udah telat juga. Iya lucu banget, ada pelangi, rainbow dari Kak Eki, terima kasih. Capek tapi menyenangkan, betul sekali. Kamu jadi cocok membawa kaki bendera. Pembawa apa? Pembawa baki bendera. Pembawa pembawa yang bendera itu kan? Ya, tahu. Tapi waktu di Paskib aku pernah nyoba sekali jadi jadi pengibar bendera, tapi itu cuma sekali doang karena tugas utama aku tuh bukan di situ. Waktu itu aku dapet apa ya? Waktu itu aku dapet peloton yang paling kanan, yang menghandle semua apa bilangnya sih, ya pokoknya aku yang dapet peloton yang paling kanan. Itu tugas utama aku pertama kali aku dapet Paskib, aku dapetnya di situ gitu loh. Terus waktu itu aku jadi pengibar bendera itu karena cuma ditawarin doang, jadi ya sudah, cuma sekali doang. Itu ada uletnya banget ya, kayak lucu banget. Ada ulet coklat. Dulu ya waktu SD tuh aku suka banget mengikuti hal-hal yang outdoor gitu loh. Enggak, bukan outdoor, yang non akademik. Aku suka banget. Kok tangan aku wangi banget? Ada disco dari Kalakso, terima kasih. Kalau di kuliah tuh ada organisasi juga nggak sih? Aku penasaran. Ada organisasi apa aja di SMA? Setahu aku OSIS, Bantara, sama Paskib. Kalau misalnya ada yang terlewat, berarti aku tidak pernah mendengarnya dalam SMA. Tapi ada kayak satu temen aku di kelas aku, dia OSIS, dan emang lumayan sering buat cabut pelajaran sih. Cuman ya, aku gak berharap aku kayak gitu sih. Kenapa ya, aku kayak suka banget kalau dipanggil Rai gitu dibanding Sa ya. Kayak kalau orang tuh kalau manggil Rai itu kayak kita berasa deket banget. Maaf ya, kayak random banget nih saya ngomongnya. Ada disco dari Kak Neri Seki, terima kasih. Oh my god, ada dari Kak Eki, terima kasih. Ra, bukan Ra tapi Rai, itu beda ya. Kalau Ra tuh kayak ya normal sih, basic sih, itu basic bro. Kalau Rai itu kayak kayak nggak tahu kenapa setiap orang tuh pasti punya nama nama panggilan kesukaan mereka masing-masing gak sih? Lebih ngeselin Gisel atau Ella?
nggak ada yang ngeselin sih sebenarnya tuh kita tuh apa ya, pertemanan kita tuh sangat amatlah sehat gitu menurut aku seneng sih tergabung dalam Gen 10 tuh aku seneng banget. Sebenarnya nggak ada yang ngeselin sih, cuman jadi kalau Ella itu tipe orang yang ngotot, dia tuh nyolot orang. Jadi kalau misalnya nih ya, contohnya dia lagi ngobrol sama Cilia, memperdebatkan satu hal, yang benar adalah Cilia, tapi Ellanya ngotot. Ella bilang enggak ini gini. Nah, tapi emang anaknya begitu. Walaupun yang benar siapa, yang ngotot pasti dia. Tapi kalau Gisel itu dia anaknya lemot, ngangong dia. Parah banget. Kadang aku ngomong sama dia tuh nggak nyambung. Karena dia punya bahasanya sendiri gitu. Gak apa-apa, namanya juga Gisel, namanya juga Ella. Normal, gak apa-apa lah. Selagi itu mereka gak apa-apa. Kalau orang lain gak boleh. Siapa lagi? Kalian mau nanya siapa lagi? Aku tuh di Gen 11 baru pernah ngobrol sama Gracie. Kalau Gracie tuh anaknya malu-malu dia. Dia tuh emang bukan tipe orang yang suka ngobrol gitu loh, tapi dia lucu. Gemes banget. Tapi dia lucu banget. Dia pendiam banget sih. Tapi aku suka banget sama lesung pipinya dia. Gracie tuh lucu banget, lesung pipi tuh kayak menarik perhatian aku gitu loh. Kayak pengen dilihat terus gitu loh tuh anak. Kalau Grisel, dia itu tipe orang yang emang suka ngobrol. Dia tuh suka membuka topik duluan gitu. Dia suka buka topik duluan. Jadi kayak waktu itu aku pernah ngobrol sama dia tentang sekolah. Dan yang ngebuka topik tuh emang dia duluan, dan akhirnya kita kayak ngobrol panjang lebar kan sama Grisel. Cocok sih, dia tuh tipe orang yang pembuka banget itu loh. Terus yang paling sejauh ini sih ya, yang paling random ke aku tuh Aulia sih. Dia random banget sih anaknya. Kalau Katy tuh kayak duplikat aku banget waktu masuk awal. Aku melihat diri aku di dalam Katy. Kayak gimana sih? Kayak dia itu suka ngomong random gitu loh. Terus suka kayak apa ya, aku sering ngeliat dia ke Kelly tuh kayak gini, kayak Kak Kelly, kayak gitu. Aku tuh suka ngeliat dia kayak gitu loh, kayak suka menggoda tapi dengan cara yang bocil gitu. Aku sering banget ngeliat dia kayak gitu. Terus setiap aku ketemu dia pasti dia nyariin Kelly. Kak Kelly-nya mana, Kak Raisya? Lucu sih Katy itu, lucu. Kayak kelihatan banget bocil lah. Katy. Raisa di sini hujan dingin. Iya, di sini juga hujan tapi nggak dingin sih. Guys, so far kayak setlist yang paling kalian suka yang lagi di performin sekarang ini apa? Kan ada 5 setlist kan. Pajama, Banzai, Ramune, SNM dan RKJ. Kalian yang mana?
tugas masih numpuk enggak. Kan aku bilang ke kalian kan, minggu akhir minggu ini dia sekolah aku lagi jarang ngasih tugas. Bukan sekolah sih, gurunya ya. Ada diskon dari Kak Devon, terima kasih. Yang ada kamunya pokoknya. Oh, jadi malu, jangan gitu lah. Jadi malu. Besok aku video call tahu. Kalian tahu nggak? Besok aku video call dari jam 12 sampai jam 4. Piu. Aku nggak mau begitu tidur malam untuk hari ini karena aku takut besok aku akan bangun kesiangan. Besok aku ada 3 sesi di video call, sesi pertama, 2, dan 3. Aku suka tahu kalau misalnya video call itu jam-jam dari siang ke sore gitu. Itu siang gak sih? Ya kan siang kan ya. Kayak dari jam-jam siang ke sore aku suka banget. Karena menurut aku itu timing yang pas gitu loh. Tapi enaknya kalau misalnya malam jadi kayak sleep call. Enggak, bukan itu maksud aku. Kalau misalnya malam tuh enak juga sih, tapi akan selesainya tuh akan malam gitu loh, dan mulainya sore. Aku lebih suka siang ke sore. Sebelum video call mau futsalan dulu, Rai, semangatin. Ya seru banget futsalan. Semangat. Seru banget. Setelah berarti sore gitu ya. Setelah fetching. Okay. Doain menang ya. Aku doain semoga kalah ya. Sebagai teman yang baik, aku mendoakan semoga kalian kalah. Hari ini makan apa, Raya? Hari ini aku makan apa ya? Aku hari ini makan nasi. Ganti Oshi apa Min? Kalian yakin mau ganti Oshi? Kalian yakin? Coba berpikirlah berpuluh-puluh kali terlebih dahulu. Kayaknya enak gak sih kalau malam-malam gini kita makannya nasi goreng atau mie goreng atau bakso atau apa lagi ya? Ya aku pengen banget makan nasgor sekarang juga. Kayak gimana ya? Aku pengen makan nasgor, guys. Kayak suka tiba-tiba gitu tuh, kenapa ya? Mana malam-malam lah. Kamu tau gak sih, guys? Waktu itu aku makan nasi uduk kan. Aku kan bilang kan, aduh jam segini pengen makan nasi uduk. Dan kalian tahu aku jadi pesen apa? Aku pesen bubur. Kalian tahu aku pesen bubur.
Ih, martabak ya enak juga ya kalau makan martabak. Kamu nggak dimarahin pesan makanan tengah malam? Enggak, soalnya pakai duit aku sendiri. Kalau pakai duit orang tua baru pasti mereka nanya, kenapa pesan makan malam-malam? Kan ada makanan di rumah. Kok pesen sih? Biasanya gitu. Tim bubur di blender apa dicoet? Coet apa coet atau coet? Coet, coet, coet apa cowet? Coet ya sih, cowet aneh banget. Coet tuh apa ya guys? Kamu di keluarga mau panggil apa? Dek, 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 dek. Aku biasa dipanggil dek. Kenapa? Kenapa kamu nanya? Kenapa kamu bertanya-tanya? Terus sekarang udah makan belum? Sudah. Aku tadi udah makan jam 6. Kalian ngerasa gak sih guys, kayak jam 6 sekarang tuh kayak cuacanya tuh kayak masih terang gitu. Aku tuh sampai waktu itu aku ngeh banget ya. Aku pulang kegiatan. Jadi tuh kayak aku harus berkegiatan tuh harus dari sini ke sini gitu. Maksudnya ngerti gak sih, kayak harus berpindah tempat gitu kan. Dan kalian tahu aku pas ngeliat tuh, loh kok terang banget jam 6. Jam 6 loh, biasanya jam 6 tuh udah mulai gelap loh. Aku mau ngebales chat dulu, boleh nggak? Sebentar aja. Bentar ya. Kok gini sih guys? Aku nggak bisa ngeliat komen. Wait, aku nggak bisa ngeliat komen bro. Oh Tokyo, mana ini? Ayo. Ih, nggak bisa loh guys. Ayo Tokyo. Nah, yuk sama. Nah, sebentar guys, sebentar. Dia aku lagi menjawab sistem persisteman dalam JKT. Sistem persisteman apa sih? Lagi menjawab pekerjaan. Lampu belakangnya kayak ada irisan lemon. Ya emang gitu deh kayaknya konsepnya kurang lebih. Dek, apa dek? Apa dek? Apakah? Aku mau mute dulu sebentar ya. Itu TikTok ya guys ya. Aku
conversation with my mom, with my mom, with my mom, with my mom. Buat try TikTok yang filter ponian udah tapi nggak aku share. Kalian mau? Coba saja. Rayu aku berpuluh-puluh kali. Ya aku cantik banget loh. Puji Tuhan. Aku cantik banget loh. Kalau di-share aku kasih coklat, gak usah. Cirai. Cirai, Kak Rai. Cirai. Lucu. Aku lagi suka lagu Seventeen. Aku ajak kamu ke akuarium. Kamu ajak aku ke akuarium mana? Emang cukup masa kita ke akuarium? Astaga. Temen aku ngeledek banget sih. Seventeen K-pop pas Seventeen JKT. Seventeen JKT why JKT? Seventeen JKT. Aku jadi lega. Ku dengar kalau kamu sudah menikah. Aku terlambat bilang suka kepadamu. Ku dengar kamu pun sekarang punya anak. Tak sanggup memanggilmu pada masa mudaku. Ku ikan hiu makan manggis. Emang ada? Minimal ulangan kimia dulu. Ya nanti hari Senin, masa mau ulangan sekarang? Ya kalau bisa sih sekarang juga nggak apa-apa. Aku kerja di rumah, aku nyontek dimanapun. Kan nggak bisa, harus pada saat weekdays ya teman-teman ya. Kan jam berapa? Kita baca podium yuk. Yuk kita baca podium. Kalian mau tau gak sih, aku tuh sekarang lagi suka mengatakan sesuatu dengan ev. Contohnya tuh kayak pagi, atau sudah pulang belum gitu. Aku sampai ngomong sama temen aku tuh pakai F rasanya. Apa iya. Kok siang? Bukan gitu. F-nya tuh yang di depan, bukan F-nya yang di belakang.
Kayak Fiang, ya Fiang. Sudah pulang belum? Belum. Sudah. Faisal, faham. Emang apa iya F-nya di depan? Enggak sih. Maaf ya. Maaf. Gomene. Fomene. Udah guys, yuk baca podium jadi F semua ini. Kita baca podium dari nomor 30 ya, teman-teman ya. Kita baca dari nomor 30. Yang ke-30 ada Kak Bayu Recek. Yang ke-29 ada Kak Niel gak mau video call. Let's see. Yang ke-28 ada Kak Rio. Yang ke-27 ada Kak Arlian Zaki. Yang ke-26 ada Kak Rai Ramal. Yang ke-25 ada Kak Tatanya Raisa. Yang ke-24 ada Kak Fadli Osnya 1. Siapa tuh? Yang ke-23 ada Kak Rudi Rindu Raisa. Yang ke-22 ada Kak Angga. Yang ke-21 ada Kak Bird. Yang ke-20 ada Kak TK lagi di luar, VC. Yang ke-19 ada Kak Taufik sayang Raisa. Yang ke-8 ada Kak Sni. Yang ke-17 ada Kak Milan. Yang ke-16 ada Kak Andoe. Yang ke-15 ada Kak Rosika. Yang ke-14 ada Kak Nisa. Yang ke-13 ada Kak Mirza. Yang ke-12 ada Kak Abdul. Yang ke-11 ada Kak Bayrecik lagi. Yang ke-10 ada Kak Zikra. Yang ke-9 ada Kak Gede Foxira. Yang ke-8 ada Kak Bukan Rifki. Halo. Yang ke-7 ada Kak Marshall. Love Raisa banget. Yang ke-6 ada Kak Ponakan Zeus. Yang ke-5 ada Kak Dino. Yang ke-4 ada Kak Nriseki. Yang ke-3 ada Kak Lakso. Yang ke-2 ada Kak Devon. Dan yang pertama ada Kak Eki. Ini I think the first one is the first time. Kayak you know what I mean guys. Aku baru mendengar namanya. Terima kasih banyak untuk showroom kali ini. Dan kita showroom kapan-kapan lagi ya. Nanti ingetin aku aja kalau aku udah lama gak showroom, soalnya aku suka lupa. OSS betul juga. Kayak gini aja deh. Gini aja sih. Siapa message aku di aku ya? Ya baru gabung padahal aku udah di jam 9 loh ya. Oke, kita SS. 1, 2 Kalau aku mau gini tau guys. Kalian SS ya. 1, 2 Jempol 2. Sudah. Oh, love belum. Love. Lupa. Sudah, terima kasih banyak. Kita bertemu sampai besok di video call jam 12 sampai jam 4. Ada sesi 1, 2, dan 3. Jangan lupa. Jangan kecucusan. Dadah semua, terima kasih. Terima kasih.